Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat modul yang sesuai dengan RPP yang sudah kita siapkan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah persiapan kita. Untuk persiapan, yang pertama adalah cakupan. Apa saja sih yang harus dimasukkan dalam modul dan bagaimana modul itu nanti akan dibuat. Cakupan dari modul itu adalah satu konsep atau satu pokok bahasan. Modul nanti akan dibagi di dalam tiap pertemuan sesuai dengan RPP yang Anda buat. Jika RPP Anda ada 12 jam pertemuan atau JP 12 JP dan satu pertemuan itu 2 JP, maka Anda memerlukan 6 pertemuan atau 6 kali tatap muka. Nah, maka modul Anda dibuat 6 buah submodul atau 6 modul. Ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Untuk persiapan berikutnya adalah software. Software yang Anda gunakan boleh apa saja yang berkaitan dengan merancang sebuah teks. Anda bisa, yang paling mudah adalah Anda bisa menggunakan Microsoft Word. Gak usah kemana-mana, pakai Microsoft Word. Tapi kalau misalnya Anda ingin yang lebih bagus, lebih sesuai dengan keinginan Anda, mungkin Anda bisa pakai Corel Draw atau Seri Page Plus, InDesign dan sebagainya, atau mungkin yang software online semacam Canva ataupun Visme. Jadi Anda boleh menggunakan apapun, akan tetapi ingat bahwa modul Anda nanti akan dilampirkan di dalam RPP Anda. Jadi apapun software yang Anda gunakan, nanti Anda bisa ditransfer dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Ingat, karena itu nanti akan dilampirkan di dalam RPP. Itu softwarenya. Kemudian layoutnya karena RPP Anda menggunakan A4, maka layoutnya juga pakai kertas ukuran A4 21 cm kali 29 sekitar itu. A4, silakan langsung pilih aja A4. Kemudian fontnya boleh menggunakan font apa saja, asal jangan ragam hias ya. Anda boleh serif atau sans serif, silakan, asalkan setara dengan Times New Roman 12. Boleh lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit, silakan, boleh menggunakan itu. Tetapi ingat bahwa modul itu akan dibaca oleh orang lain, terutama oleh siswa Anda. Jadi nanti kenyamanan dalam membaca itu sangat penting. Jadi layout itu berkaitan dengan bagaimana siswa nyaman membaca modul Anda. Termasuk juga rata kanan kirinya, silakan. Anda kan bisa melihat beberapa modul atau beberapa buku yang nyaman dibaca. Ada beberapa sisi kosong ya, sisi kosong pada setiap halaman yang biasanya digunakan untuk menempatkan gambar, tabel, atau mungkin hanya coretan dan sebagainya. Seperti itu, silakan Anda layout sendiri. Jadi saya tidak menentukan layoutnya harus seperti apa, akan tapi yang jelas menggunakan sekali lagi kertas A4 dan font setara dengan sekitar Times New Roman 12 poin. Kemudian bahasa yang digunakan ini yang sangat perlu disampaikan, bahwa modul Anda adalah akan menjadi pengganti Anda saat siswa belajar. Oleh karena itu, gunakan bahasa tutur. Bahasa tutur itu adalah bahasa yang komunikatif, bahasa yang ngobrol. Seolah-olah bahwa buku itu ngobrol dengan si pembacanya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan bahasa tutur. Bahasa tutur itu tidak berarti bahwa Anda meninggalkan bahasa yang baik dan benar, tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar, tapi ragamnya adalah ragam komunikasi atau ragam tutur. Kemudian bahwa saat Anda membuat modul, Anda tidak boleh meninggalkan RPP. Harus selalu kait antara modul dengan RPP. Anda harus memperhatikan KD
yang Anda punya dan tujuan pembelajaran yang Anda kembangkan. Selain itu juga Anda harus memperhatikan langkah pembelajaran, karena langkah pembelajaran yang Anda tuliskan di dalam RPP harus terlihat secara tersurat bahwa modul yang digunakan memang menggunakan RPP tersebut. Ya, jadi modul itu akan urut sesuai dengan langkah-langkah proses pembelajaran yang Anda berikan di dalam RPP. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu modul itu per pertemuan. Jadi pertemuan pertama dari apa sampai apa modul Anda harus seperti itu. Itu tentang persiapan. Berikutnya kita akan membicarakan tentang komponen modul. Komponen-komponen modul di sini adalah komponen minimal yang ada di dalam modul Anda. Anda boleh menambahkan dengan komponen-komponen yang lain silahkan, tetapi Anda tidak boleh mengurangi komponen-komponen modul yang akan saya jelaskan ini. Nah, yang pertama adalah rasional. Ini adalah contoh komponen modul, tetapi ini tidak harus Anda cantumkan sebagai judul di dalam subbab modul Anda. Tidak harus seperti itu. Contohnya, rasional adalah ringkasan overview isi modul dan sebuah penjelasan mengapa mereka harus mempelajari hal tersebut. Nah, biasanya di dalam rasional itu didahului dengan persepsi, pertanyaan-pertanyaan, ditunjukkan kasus, kemudian pertanyaan yang kemungkinan tidak terjawab saat itu, dan kemudian disampaikan bahwa di dalam modul ini akan menjawab pertanyaan tersebut karena akan mempelajari hal apa saja seperti itu. Nah, kata rasional di atas itu tidak harus menjadi judul Anda. Misalnya tentang bab laju reaksi 4.1a rasional, tidak harus seperti itu. Rasional boleh diganti menjadi pendahuluan, pengantar, atau apa saja, akan tapi isinya sama. Jadi isinya adalah kasus, kemudian disampaikan pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang itu dan seterusnya. Kemudian oleh karena itu kita akan mempelajari dan seterusnya. Ini adalah contohnya. Jadi nah, kalau Anda balik lagi ke RPP Anda, rasional ini seperti Anda waktu membuka pembelajaran. Di dalam RPP kita menyampaikan tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu mungkin ada persepsi, motivasi, dan sebagainya. Nah, ini ada di dalam rasional kita. Contoh, saya punya RPP untuk pertemuan pertama. Nanti yang berikutnya akan bergantung pada RPP ini. Pertemuan pertama adalah tentang gugus fungsi senyawa organik dan tata namanya. Di dalam pertemuan pertama, langkah pembelajarannya pendahuluan itu setelah guru menyiapkan siswa, guru memberikan persepsi tentang senyawa-senyawa yang dikenal oleh siswa. Misalnya asam cuka, asam askorbat atau vitamin C, formalin, aseton, dan beberapa senyawa lainnya. Siswa memperhatikan unsur-unsur penyusun senyawa tersebut dibandingkan dengan senyawa karbon. Nah, ini harus muncul di dalam modul yang saya buat. Nah, contohnya lihat. Ini yang saya maksud. Nah, mari kita lihat bagian pertama dari modul ini. Mari kita lihat bagian awal dari modul ini. Perhatikan bahwa saya menggunakan tulisan modul 4.1. Artinya pokok bahasan yang keempat di kelas 12. Kemudian modulnya pertama, jadi modul 4.1. Nah, kalau Anda kebetulan KD-nya bergabung dengan teman yang lain, Anda perhatikan kalau misalnya laju reaksi itu ada 2 KD di tiganya. Jadi siapa yang di awal dan siapa yang di akhir, Anda perhatikan mungkin laju reaksi itu misalnya 12 JP misalnya. Ini hanya misalnya, kemudian yang di depan punya 6 JP, di belakang 6 JP. Jadi yang laju reaksi bagian awal
punya laju reaksi itu yang ketiga ya. Jadi misalnya 3.1, modul 3.1, 3.2, 3.3. Kemudian Anda yang punya KD berikutnya di laju reaksi, Anda tuliskan 3.4, 3.5 dan seterusnya. Kemudian judulnya adalah sesuai dengan pertemuan hari itu, membahas tentang apa. Gitu ya. Oke, saya tidak menggunakan kata rasional di sini. Saya tuliskan pengantar. Anda boleh menggunakan kata pendahuluan. Anda boleh menggunakan kata-kata yang mungkin menarik, misalnya ayo kita pikirkan dan sebagainya. Silakan membuat judul-judul yang tidak kaku. Silakan sesuai dengan gaya Anda, silakan. Kemudian pada bagian sini ini hampir sama dengan pendahuluan RPP yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menyampaikan model yang seperti ini. Ini juga sekaligus saya sampaikan, ini adalah bahasa tutur. Jadi komunikasi langsung dari buku dengan pembacanya. Mungkin kamu sangat sering mendengar nama senyawa asam asetat. Senyawa komponen utama asam cuka ini memiliki rumus dan seterusnya. Jadi bahasanya tidak menggunakan bahasa kaku, bahasa yang formal banget enggak. Jadi gunakan bahasa yang lebih lebih mudah diterima oleh siswa. Dan ingat, kalau menyapa siswa SMA jangan menggunakan kata Anda, tapi menggunakan kata kamu. Karena buku ini adalah buku modul, Anda mungkin modulnya dipikirkan bahwa nanti akan dibagikan secara kelompok, mungkin Anda bisa menggunakan kata kalian. Atau kalau Anda berpikir bahwa modulnya akan dipakai untuk mandiri, maka Anda gunakan kata kamu karena akan dipakai sendiri. Itu ya. Sekali lagi, judulnya adalah modul 4 kesekian, pertemuan yang keberapa. Karena saya punya RPP tadi pertemuan yang pertama, maka saya tuliskan modul 4.1 tentang struktur dan tata nama gugus fungsi, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam modul itu tadi, bahwa setelah kita menyampaikan persepsi yang seperti tadi, modul juga seperti itu yang disampaikan tadi. Di rasional itu ada semacam outline apa yang akan dipelajari atau apa yang dipelajari di dalam modul itu. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri pengantar itu, satu alinea di bawah biasanya kita sampaikan hal-hal apa saja yang akan dipelajari di dalam modul tersebut. Misalnya di modul yang saya buat, apa yang dapat kamu perhatikan dari rumus-rumus cuka, formalin, dan asam semut. Kemudian semuanya mengandung karbon, tetapi berbeda dengan hidrokarbon. Oke, kemudian kita akan membahas lebih dalam apa sebenarnya senyawa-senyawa tersebut, mengapa kita menyebutnya senyawa organik, ada berapa macam golongannya, dan bagaimana menamainya. Ingat bahwa modul Anda akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Jadi tidak harus pada overview ini disampaikan seluruhnya dari materinya. Jadi hanya materi yang ada di dalam modul tersebut. Baik, komponen modul berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sama dengan yang ditulis di dalam RPP, dan Anda akan memperhatikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari itu saja. Anda pilah-pilah lagi tujuan pembelajaran yang banyak itu, Anda pilah di dalam tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari itu apa. Nah, ditempelkan di dalam modul yang untuk pertemuan tersebut. Jadi apa yang akan dipelajari setelah mereka mempelajari modul itu, mereka akan dapat apa. Contohnya adalah ini. Tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah setelah mempelajari modul ini, diharapkan kamu dapat mendefinisikan istilah gugus fungsi, menggolongkan senyawa, menentukan rumus, memberikan nama senyawa organik. Saya tidak lagi akan meminta Anda bagaimana menuliskan tujuan, karena kita sudah membahasnya di dalam RPP bahwa tujuan itu yang harus seperti apa. Ingat level kognitifnya ya. Level kognitifnya harus sesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan KD-nya.
Anda harus mengingat itu lagi. Di sini di dalam komponen modul hanya mengcopy lagi dari tujuan pembelajaran yang sudah Anda kembangkan. Komponen berikutnya adalah pretest. Nah, di dalam modul, cirinya modul yang berbeda dengan yang lainnya seperti buku biasa yang lainnya adalah modul harus ada pretest. Pretest itu disampaikan untuk melihat hubungan antara apa yang sudah diketahui oleh siswa dengan ke materi yang akan disampaikan. Itu bisa berupa kuis, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang pilihan ganda yang banyak, atau hanya review sebentar saja tentang apa yang sudah diketahui oleh siswa yang akan berguna untuk mempelajari modul tersebut. Ini yang saya contohkan. Sebelum kamu mempelajari modul ini lebih jauh, ambillah kertas dan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan pemahaman kamu. Cobalah untuk tidak membuka buku catatan dan bantuan yang lainnya. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran yang sudah kita buat mencakup komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian Anda harus memperhatikan komponen-komponen tersebut harus muncul di dalam pertemuan. Maksud saya tidak harus muncul, artinya dibagi di dalam setiap pertemuan. Nah, kalau kebetulan di dalam pertemuan tersebut ada sikap, ada keterampilan selain kognitif, maka tujuan pembelajaran pada bagian sikap dan keterampilan itu juga harus muncul di dalam modul Anda. Itu. Nah, sikap mungkin agak susah, tetapi Anda perhatikan yang saya sampaikan, kalimat yang saya sampaikan di dalam pretest ini. Misalnya Anda menggunakan sikap jujur ya, bahwa siswa akan membiasakan sifat jujur pada diri sendiri. Nah, Anda bisa mencantumkannya di dalam yang seperti semacam ini. Cobalah untuk menjawab sesuai dengan pemahaman ini dengan tidak membuka buku catatan dan bantuan yang lainnya. Artinya di sini memunculkan sikap jujur, membiasakan kejujuran pada mereka. Walaupun jujur tidak harus berarti seperti ini, jujur dengan data, tidak mengubah data dan seterusnya, itu juga bisa dilakukan. Ini hanya salah satu contoh dari bagaimana memunculkan sikap di dalam modul Anda. Ya, keterampilan mungkin akan muncul juga di dalam modul, seperti misalnya buatlah bla bla bla, atau lakukan percobaan berikut ini dan seterusnya. Itu adalah komponen yang ketiga, yaitu pretest. Komponen berikutnya adalah materi. Seperti juga rasional, materi tidak harus dijuduli materi gitu, akan tetapi Anda bisa langsung menjuduli konsepnya langsung. Nanti akan kita berikan contoh. Jadi yang penting di dalam materi adalah bahwa modul menggunakan berbagai media yang melibatkan pembelajar secara aktif menggunakan indera mereka. Jadi ingat, ada interaksi dengan media lain, LKS, PowerPoint, mungkin penjelasan Anda, video, link, dan sebagainya harus muncul di dalam materi Anda. Ya, dan yang jelas bahwa materi ini sesuai dengan langkah pembelajaran lagi. Kita lihat lagi RPP. Nah, contoh yang saya berikan tadi adalah strateginya pakai metode concept attainment. Concept attainment itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah categorizing. Nah, di dalam mengkategori ini, RPP saya menuliskan bahwa siswa berkelompok dengan arahan guru mendapatkan LKS yang harus diisi tentang berbagai struktur senyawa organik monofungsi dan namanya. Kemudian mereka mendiskusikan senyawa-senyawa tersebut, kemudian menggolong-golongkan sesuai dengan kriteria yang mereka punya. Setelah itu mereka akan mendiskusikan persamaan dan perbedaan setiap kelompok senyawa tersebut dan memperhatikan hubungan antara struktur dengan nama tersebut. Nah, ini harus terlihat jelas di dalam modul Anda. Jadi di dalam modul saya
materi akan langsung saya tuliskan. Judulnya adalah struktur dan tata nama senyawa organik sesuai dengan judul dari pertemuan itu. Kemudian perhatikan nama-nama senyawa berikut ini. Ini hanya contoh ya. Contoh itu hanya sedikit, bukan berarti bahwa contohnya Pak Kisman hanya menuliskan seperti itu, saya hanya akan menuliskan seperti itu. Tidak. Jadi Anda harus komplit menuliskannya, karena modul itu akan dibaca secara komplit. Nah, ini kemudian karena mereka mendapatkan LKS, nah saya akan menuliskan bahwa senyawa di atas akan dikelompokkan di dalam berbagai kelompok menurut kategori yang kamu pikirkan. Sebelum itu berhenti di sini dan kerjakan lembar kerja siswa 4.1. Nah, akan sangat baik kalau LKS Anda muncul juga di sini. Jadi digabungkan saja dengan modul supaya tidak terlihat jeda seperti ini. Kalau LKS-nya terpisah di dalam lembar yang lain, maka Anda perhatikan kalau alinea yang berikutnya adalah sudah kamu mengerjakan LKS. Artinya kalau ini dibaca oleh siswa bisa langsung membaca secara langsung tanpa mereka mengerjakan LKS. Oleh karena itu akan sangat baik kalau apa yang harus dikerjakan oleh siswa juga dicantumkan di dalam modul ini. Jadi mereka harus mengerjakan dulu apa gitu, jadi masukkan saja di dalam modul, tidak harus terpisah supaya langkah proses pembelajaran seperti yang ada di RPP tidak terputus ya. Oke, karena mereka sudah mengerjakan LKS, kemudian ini adalah semacam clue. Jadi kalau saya mensisipi LKS-nya di sini, apa yang harus dikerjakan dengan struktur-struktur tadi, saya memberikan banyak struktur dari alkohol sampai dengan asam karboksilat. Kemudian mereka mengerjakan LKS-nya, tuliskan LKS-nya di sini apa yang harus dikerjakan dan seterusnya. Kemudian saya memberikan clue. Ada berapa kelompoknya, kemudian kesimpulan apa, apakah mereka mengaitkan antara struktur dengan nama, kemudian apakah mereka menemukan struktur yang khusus untuk setiap kelompok tersebut dan seterusnya. Itu clue-nya. Jadi sekali lagi modul itu akan muncul sesuai dengan langkah RPP. RPP berikutnya adalah siswa mendiskusikan di kelas. Nah, setelah kita melihat RPP kita, oleh karena itu saya memberikan di dalam modul ini adalah dalam pembahasannya senyawa organik, saya menjelaskan tentang adanya gugus fungsional seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa siswa sudah menangkap konsep-konsepnya. Jadi saya memberikan siapa apa sih yang seharusnya mereka tangkap. Jadi setelah itu saya memberikan gugus fungsional semuanya ya. Ini adalah hanya contoh saja. Saya mulai bicara dengan alkohol karena ini adalah struktur dan tata namanya. Saya hanya akan memberikan seperti apa sih alkohol, dan kemudian berikutnya adalah tata namanya. Nah, setelah itu komponen modul berikutnya adalah post test. Jadi di awal ada pre-test, di akhir setelah materi itu disampaikan semua di dalam satu pertemuan itu, kita memberikan post test. Jadi semacam kuis untuk menguji apakah mereka sudah berhasil mempelajari apa yang ada di dalam modul. Jadi sesuai dengan materi yang ada di modul itu saja. Jadi seperti yang sudah ada di dalam tujuan, maka post test itu dikembangkan dari tujuan. Anda bisa membuatnya dalam bentuk pertanyaan esai, tugas mandiri, project, ataupun pilihan ganda, dan sebagainya, berbagai macam instrumen penilaian yang bisa Anda sampaikan di dalam post test ini sesuai dengan materinya. Ini adalah contoh untuk mengetahui penguasaan kamu pada modul ini. Ambil kertas kosong dan mulai kerjakan soal-soal berikut tanpa melihat materi sebelumnya atau materi di dalam modul ini, dan tanpa meminta bantuan dalam bentuk apapun pada orang lain atau menggunakan internet dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan itu. Itu adalah
post testnya, kemudian Anda berikan soal-soalnya. Ini kebetulan yang saya susun, jadi jawaban panjang berkaitan dengan tujuan. Anda memperhatikan tadi ya. Kemudian komponen berikutnya di dalam modul adalah bacaan lanjutan atau bacaan lebih lanjut atau apapun. Yang jelas adalah bahwa di dalam komponen ini berisi tentang daftar dan deskripsi dari sumber bagi siswa untuk mengeksplorasi topik lebih dalam. Ini berbeda dengan daftar pustaka ya. Jadi dalam bacaan lanjutan itu dijelaskan dengan deskripsinya. Contoh seperti ini. Jadi kalau kita punya website, boleh juga buku, boleh juga flyer, boleh artikel dan sebagainya, silakan. Atau mungkin koran dan sebagainya, silakan. Jadi di dalam bacaan lebih lanjut ini fungsinya untuk memberikan informasi lebih banyak pada siswa. Ini contohnya adalah kunjungilah website ini, kemudian di dalam website ini ada deskripsinya. Jadi Anda jelaskan deskripsinya. Saya menjelaskan bahwa di dalam website ini dijelaskan dengan luas dan mendalam mengenai gugus fungsi senyawa organik. Jika kamu ingin mengetahui gugus fungsinya apalagi selain yang dibahas di kelas 12 ini, kamu dapat mempelajarinya di website ini. Jadi itu bacaan lebih lanjut, ada deskripsinya sekali lagi. Dan ini berbeda dengan komponen selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Jadi daftar pustaka adalah semua referensi yang tercantum dalam rujukan di dalam modul atau yang menjadi bacaan Anda saat menyusun modul itu. Contohnya adalah ini, daftar pustakanya adalah Brown tentang chemistry, the central of science, the central science. Itu baik, itu semuanya adalah komponen modul dan bagaimana membuatnya dan hal-hal yang harus diperhatikan. Sekali lagi, komponen modul itu adalah komponen minimal yang harus ada di dalam modul dan tidak harus tertulis sesuai dengan judul komponen itu, tetapi yang jelas deskripsinya ada di dalam modul Anda. Anda boleh menambahkan fitur-fitur yang lain seperti gambar yang tadi ya. Ingat, kalau Anda menambahkan gambar, Anda harus menuliskan sumbernya. Baik, itu adalah penjelasan singkat saya tentang pengembangan modul. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.